Assalamualaikum students. Bertemu lagi dengan Bu Ika di mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Jadi hari ini kita bahas mengenai langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini tersusun secara sistematis yang nantinya bisa untuk membuat karya ilmiah. Nah, apa sajakah tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah tahapannya menemukan gejala biologi atau misalkan menentukan judul. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat, membuat rencana penelitian. Lalu yang kelima, melaksanakan penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data lalu menganalisis datanya. Kemudian terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, jadi nanti ini laporannya terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, akan Bu Ika bahas satu persatu mengenai tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama, menemukan gejala biologi. Jadi ini kamu tentukan judulnya terlebih dahulu. Misalnya Bu Ika punya judulnya pengaruh sereh terhadap nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sini nanti ada rumusan masalahnya dari gejala yang sudah kamu tentukan tadi dari judulnya. Nah, rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan. Nah, apa yang ingin kamu teliti di dalam gejala biologi tadi? Nah, misalkan yang pertama rumusan masalahnya, apakah sereh dapat menghalau nyamuk Aedes aegypti? Kemudian yang kedua, zat apakah yang dapat membuat sereh bisa menghalau nyamuk? Nah, ini keduanya adalah rumusan masalah. Artinya masalah yang akan dipaparkan dari gejala biologi yang sudah kamu tentukan. Seperti itu, jadi harus dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Apa ini hipotesis? Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi hipotesis ini kamu sudah punya dugaan yang mengarah dari gejala biologi tadi gitu. Jadi kamu sudah punya dugaan sementara. Nah, di mana nanti dugaan sementara ini harus dibuktikan kebenarannya. Salah satu contoh hipotesisnya atau dugaan sementaranya misalkan kamu menduga serai dapat menjadi anti nyamuk. Nah, ini adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, bagaimana cara membuktikan kebenarannya? Yang keempat, kita membuat rencana penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk membuat rencana penelitian sebelum melakukan eksperimen, yang pertama kamu harus merumuskan variabel penelitiannya dulu. Variabel penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini variabel bebas dan variabel terikatnya akan kita lihat dari gejala biologi yang sudah ditentukan. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, di dalam suatu judul penelitian maka biasanya variabel bebas itu bisa satu atau bahkan lebih, di mana variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel yang terikat. Kita ambil contohnya gejala biologinya seperti ini. Pengaruh sereh terhadap nyamuk Aedes aegypti. Jadi yang mempengaruhi adalah sereh, yang dipengaruhi adalah nyamuk Aedes aegypti. Maka yang menjadi variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi adalah sereh.
Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi variabel bebasnya adalah sereh yang mempengaruhi, variabel terikatnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Dalam suatu penelitian, variabel bebas ini bisa lebih dari satu. Artinya ada lebih dari satu yang mempengaruhi si variabel terikat. Misalkan di sini kan hanya sereh. Nah, di kemudian hari misalnya bisa ditambahkan. Misalnya pengaruh sereh dan misalkan pengaruh bisa apa saja. Misalnya kamu ambil contohnya wangi sereh, kemudian dan misalkan kunyit atau lengkuas atau apapun itu pengaruh variabel bebasnya. Nah, artinya nanti dicari tahu kebenarannya apakah mereka bisa mempengaruhi atau bahkan bisa menjadi anti nyamuk atau tidak gitu. Jadi variabel bebas ini boleh lebih dari satu. Barulah yang kedua itu menentukan perlakuan. Nanti perlakuan ini adalah menentukan bagaimana kamu membuat eksperimennya. Jadi nanti di sini ada kontrol. Kontrol itu artinya dia tidak diberi perlakuan. Lalu nanti ada yang diberi perlakuan, misalkan nyamuknya diberikan beberapa ulangan, misalnya ditangkarkan nyamuknya ada beberapa tempat, beberapa ulangan, kemudian diletakkan sereh, lalu dihitung berapa jumlah nyamuk yang mati atau bahkan mungkin tidak mati gitu. Jadi dilihat apakah seberapa efektif sih sereh ini bisa menghalau nyamuk atau menjadi anti nyamuk seperti itu. Baru yang selanjutnya adalah melaksanakan penelitian setelah kamu menentukan perlakuannya seperti apa. Nah, kalau sudah ini mengumpulkan data, ini bisa datanya kuantitatif atau kualitatif. Tapi biasanya kalau kita bahasannya adalah menentukan efektif atau tidak dilihat dari nyamuk, itu biasanya merujuk pada jumlah. Nah, kalau jumlah itu berarti kuantitatif, artinya dia bisa dihitung gitu. Kalau kualitatif itu artinya dia lebih pada deskripsi, tidak dihitung. Nah, kalau untuk kasus ini dia merujuk pada datanya kuantitatif atau bisa dihitung. Nah, baru terakhir adalah menganalisis data. Artinya di sini ada pembahasan. Mengapa sereh itu bisa membunuh nyamuk atau bisa menjadi anti nyamuk? Zat apa yang saja yang terkandung di dalamnya ini dibahas di analisis data. Nah, kesimpulan ini tidak kesimpulan ini artinya tidak panjang lebar lagi dibahas, tapi dia menyimpulkan apa yang dibahas di analisis data. Baru terakhir adalah menyusun laporan dan mempresentasikannya. Baik students, kurang lebih itu mengenai metode ilmiah. Selanjutnya akan Bu Ika beri tugas di CBT. Jadi kamu lihat tugasnya di CBT SMA Taman Harapan 2. Oke students, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.